Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada aksi begal di Kota Makassar, seorang pedagang bakso kehilangan ratusan ribu usai diancam busur panah. Nasib malang dialami seorang karyawan toko di Makassar, uang ratusan juta rupiah hasil penjualan raib dirampok maling. Ya, lagi dan lagi, akibat jalan rusak warga Toraja Utara terpaksa menandu jenazah yang meninggal dunia ke rumah duka. Ya, akibat jalan rusak hingga tak bisa dilalui mobil ambulans, warga terpaksa menandu jenazah yang meninggal dunia di puskesmas ke rumah duka di Barupu, Kabupaten Toraja Utara. Akses jalan yang rusak menjadi kendala dalam pelayanan masyarakat di wilayah Barupu. Secara bergantian, warga menggotong tandu yang berisi jenazah melewati jalan rusak di wilayah Kecamatan Pangala, Barupu, Kabupaten Toraja Utara. Warga menandu jenazah sampai puluhan kilometer untuk mencapai rumah duka. Video warga yang menggotong tandu jenazah ini menjadi perbincangan alias viral. Rusaknya akses jalan di wilayah Kecamatan Pangala, Barupu ini telah berlangsung lama. Dampaknya, masyarakat yang berada di wilayah terpencil ini sulit untuk berobat dan harus ditandu selama berjam-jam menuju puskesmas. Bahkan, petugas kesehatan juga mengalami kesulitan memberikan pelayanan ke masyarakat. Kami sudah mengalokasikan dana untuk perbaikan, untuk peningkatan jalan di daerah tersebut. Dan ini juga saya sudah laporkan ke Pak Gubernur yang memberi perhatian. Agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat, pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan ke wilayah Pangala dan Barupu. Sementara seorang ibu hamil asal Nusa Tenggara Timur mengalami kondisi darurat saat dalam perjalanan laut menuju Jayapura. Ia mengalami pendarahan dan pecah ketuban. Tanpa keluarga dan tanpa jaminan kesehatan yang aktif, ia harus menjalani operasi sesar darurat di Rumah Sakit Militer Lantamal 6 Makassar. Usai operasi sesar, namun sang buah hati tak mampu bertahan lama meski sudah dirawat di dalam inkubator. Diterima di kami itu sudah terlihat tali pusat itu sudah mulai agak keluar dan keluar cairan berwarna merah. Tapi pada saat kami konsulkan ke dokter spesialis OB kami, Dr. Bayu, akhirnya Dr. Bayu cek bahwa ini adalah ketubannya sudah pecah. Namun yang jadi kendala di sini adalah pasien tersebut datang itu tidak memiliki BPJS kesehatan karena melihat sisi daripada kemanusiaannya. Jadi saya meminta kepada tim kesehatan IGD dan dokter konsultan objinnya, saya minta dilakukan tindakan secepat mungkin. Yang pasti ini kita tidak bisa melihat BPJS-nya ada atau tidak, aktif atau tidak. Di tengah keterbatasan, kepedulian kemanusiaan menjadi jawaban saat sistem tak lagi berdaya. Keputusan berdasarkan kemanusiaan jadi penyelamat terakhir di tengah krisis. Meskipun tak berhasil menyelamatkan sang bayi, namun hidup seorang ibu masih dapat dipertahankan. Wahyu Dibaso dan Muhammad Sardi melaporkan dari Toraja Utara dan Kota Makassar. Ya, puluhan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Poros Maros Makassar ditertibkan Satpol PP Rabu siang. Penertiban dilakukan sebab keberadaan lapak para pedagang dinilai mengganggu akses jalan umum. Satu persatu lapak milik pedagang kaki lima di Jalan Poros Maros Makassar dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja Maros Rabu siang. Penertiban ini dilakukan sebab masyarakat dan pengendara kerap terganggu dengan aktivitas para pedagang. Penertiban ini juga akan terus dilakukan. Jika para pedagang yang tetap melanggar bisa dikenakan sanksi hukum, termasuk denda hingga 5 juta rupiah sesuai peraturan daerah. Ini tadi mulai keluar perintahkan anggota itu pukul 10.30 untuk melakukan penertiban di sepanjang area ini Jalan Nasrun Amrullah, Pasar Tramo sampai dengan Masjid Labuang ke kiri menuju Kasih. Dari penertiban ini diharapkan menjadi peringatan bagi para pedagang agar tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan.
Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional, Bupati Maros bersama Forkopimda menanam padi serentak di Desa Tandete, Kabupaten Maros seluas 12 hektar Rabu kemarin. Bupati Maros bersama Forkopimda Rabu pagi menanam padi di Desa Tandete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros seluas 12 hektar. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan tanam padi serentak di 14 provinsi di Indonesia yang dicanangkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional. Secara keseluruhan, luas sawah intensifikasi pertanaman 300 yang telah ditanami di Kabupaten Maros mencapai 234 hektar dan akan terus ditingkatkan hingga 400 hektar ke depan. Kegiatan menanam serentak di 14 provinsi bersama Bapak Presiden kita. Nah, jadi ini dilaksanakan ini di Kabupaten Maros ini 14 provinsi. Dan alhamdulillah kita di Maros menempatkan di Desa Tanete. Di Desa Tanete, Kecamatan Simbang, di mana luas baku sawah Desa Tanete seluas 527 hektar. Dan potensi yang hari ini kita akan tanam sebesar 12 hektar. Nah, ini yang telah tanam dan ini adalah penanaman di sawah IP 300. Artinya 3 kali dalam setahun sudah bisa kita menanam di. Ya, calon jemaah haji asal Kota Parepare terus menjalani latihan fisik sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diharuskan berjalan kaki sejauh 1,5 km guna mengukur kondisi fisik para calon jemaah haji. Pemanasan dan peregangan tubuh ini dilakukan sejumlah calon haji sebelum berjalan kaki mengintari lapangan sepak bola Andi Makassau, Kota Parepare Rabu pagi. Ini merupakan bagian dari latihan fisik menjaga kebugaran jemaah usai melakukan manasik haji. Latihan berjalan kaki sejauh 1, km ini akan dilakukan secara berkala untuk menjaga stamina jemaah. Hal ini menjadi penting agar ketika berada di Tanah Suci, jemaah tidak kelelahan. Nah, ini untuk melatih fisiknya calon jamaah haji. Karena kan nanti kalau insya Allah kalau sudah naik ke Tanah Suci, jarak tempuhnya lagi lebih panjang dibandingkan ini yang bisa sampai 14 km. Jadi kita melatih fisik kebugarannya memang sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sebanyak 126 orang di Kota Parepare terdaftar sebagai jemaah calon haji yang akan diberangkatkan pada 16 Mei mendatang dengan kelompok terbang 21 embarkasi Hasanuddin Makassar. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Iya, dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugas. Saya Ramaditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.